Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik. Baik, selanjutnya sebelum ke pemateri, izin saya menyampaikan CV narasumber. Beliau Dr. Rina Juwita, Associate Professor. Beliau menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muluk Warman, Kalimantan Timur. Beliau bisa dihubungi di rinajuwita@visip.unmul.ac.id. Nah, ini identitas akademiknya, ada Google Scholar, Scopus ID, dan juga Orchid ID. Bapak Ibu bisa eh, bisa terhubung di dunia akademik. Pengalaman profesional beliau di dunia akademik, tadi wakil dekan di, di Oktober 2023 sampai sekarang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman, terus koordinator departemen atau kaprodi di Studi Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mula Warman. Beliau sebagai pengajar ya, di jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Mula Warman dari tahun 2005 sampai sekarang. Kiprahnya sangat sudah panjang Bapak Ibu. Kompetensi akademiknya adalah komunikasi publik, komunikasi korporat, pembangunan berkelanjutan, komunikasi lintas budaya, dan komunikasi lingkungan. Beliau juga sebagai beberapa reviewer di beberapa jurnal nasional maupun internasional. Ada BP Internasional, Jurnal Studi Sosial dan Studi kawasan kawasan Asia ya. Dan juga Jurnal Milah, Jurnal Kajian Keagamaan, Jurnal Abdimas Bela Negara, Jurnal Informasi Masyarakat dan Teknologi, Intekmas, Jurnal Resinologi, Jurnal Komunikatif, terus Jurnal Jasima, dan Jurnal Jurnal Plaka. Selanjutnya, selanjutnya ya seperti biasa pendidikan beliau S1 di Universitas Erlangga. Maaf maaf maaf. S3-nya di Universitas Erlangga, doktor di bidang media dan komunikasi, September 2014 sampai Juli 2019 ya. Terus eh, S2 beliau Magister Sumber Daya Manusia dan Hubungan Industrial ini di Australia, dan S1-nya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Sarjana Studi Komunikasi atau Ilmu Komunikasi. Terus proyek penelitian atau eh, publikasinya beberapa diantaranya adalah Inkarnasi Kesadaran Lingkungan dan Hubungan Investor Studi Kasus Adaro Energi, terus diterbitkan di Jurnal Risenologi 2024. Ini banyak sekali ya. Eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, Bapak Ibu sudah saya kirim untuk CV beliau, bisa dibaca-baca.
Terus proyek penelitian di antaranya adalah analisis framing pemberitaan pariwisata Kaltim pada media online detik.com, Tribun Kaltim, di Jetik Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi di tahun 2024. Banyak sekali publikasinya. Ada jurnal internasional, ada jurnal nasional, ada berita. Ini complicated saya rasa. Tinggal nunggu guru besar. Dan beliau sangat awet muda ya, Bapak Ibu. Ini publikasinya dan proyek risetnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya, Bapak Ibu bisa baca sendiri. Dan yang terakhir juga ada komunikasi partisipatif kelompok sadar wisata Pokdarwis terkait terkait program ekowisata di Kelurahan Bontang Baru, Kota Bontang. Ya. Risetnya yang tentang Ares tadi nggak jauh-jauh dari Kaltim ya. Apa daerah IKM juga Bapak Ibu sekalian. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan banyak menulis buku ya, teori teori sosial dan seterusnya. Oke, beliau akan membawakan materi tentang strategi penyelesaian disertasi dan publikasi artikel internasional. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Dr. Rina Juwita. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mas untuk pengenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah hadir berkenan untuk berdiskusi gitu ya dengan kita semuanya, dengan saya dalam hal ini. Sebenarnya saya tidak ingin jadi apa ya, saya tidak ingin menggurui Bapak Ibu semuanya yang pasti juga sudah sangat banyak makan asam garam sebenarnya. Jadi mungkin nanti saya akan lebih banyak sharing pengalaman saya sewaktu menyelesaikan studi doktoral yang sebenarnya juga menurut saya masih belum ideal ya, tapi dari pengalaman tersebut saya berharap bisa sharing ke teman-teman sehingga bisa menyelesaikan studinya dengan lebih tepat waktu lagi, apalagi dengan dukungan berbagai macam teknologi komunikasi dan informasi pada saat ini. Izin sebelum mulai saya mau kasih pantun dulu, boleh ya Mas ya? Boleh sangat. Oh, ya. Siap. Oke. Pergi ke hutan melihat burung enggang, terbang Cakep. tinggi di langit Kalimantan. Kalau disertasi terasa panjang, semoga webinar kita kali ini bisa memberi jalan percepatan. Amin. Oke, satu lagi boleh. Jalan-jalan ke Sungai Mahakam, karena saya orang Kalimantan Timur ya. Melihat perahu di tepian Kalimantan. Kalau disertasi itu terasa menegangkan, semoga pertemuan ini membuatnya bisa terasa lebih ringan. Amin. Bapak Ibu sekalian, terima kasih tadi sudah disampaikan, diperkenalkan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, Mas Dr. Noval gitu ya. Saya merasa sangat sangat senang untuk bisa ketika diminta untuk bisa sharing dengan teman-teman calon kandidat doktor semuanya dalam webinar kali ini gitu. Eh, saya ingat sekali di awal saya memulai program doktor saya pada tahun 2024 ketika saya memutuskan untuk mengambil studi doktor di Erlangga, meskipun saya juga sebenarnya mendapat tawaran di kampus lain gitu ya, di kampus luar pada waktu itu, tapi memang ada beberapa alasan yang membuat saya memilih untuk mengambil di sana. Saat itu ketika kita memulai, biasanya teman-teman untuk studi dokter ini kita tuh mulai dengan semangat yang sangat luar biasa. Semangatnya masih sangat membara gitu ya ketika memulai studi dokter gitu. Rasanya tuh kayak rehat kan gitu ya, rehat dari kegiatan-kegiatan di kampus, apalagi saya dari selesai studi S2, waktu itu saya masuk menjadi dokter menjadi dosen di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Mula Warman. Waktu itu baru selesai studi S1 Bapak Ibu. Kebetulan waktu tahun 2024 kita masih bisa mendaftar dosen dengan formasi S1.
Jadi ketika saya selesai studi S1, saya iseng begitu ya mendaftar untuk menjadi dosen CPNS di Unmul dan ternyata lolos. Namun setelah itu saya langsung menyelesaikan studi S2 saya. Dapat beasiswa juga tidak lama, pulang dari S2 langsung duduk di struktural gitu beberapa tahun. Akhirnya itu cukup lelah juga gitu ya dengan pekerjaan-pekerjaan administrasi. Akhirnya memutuskan aduh sekolah deh pokoknya gitu. Karena udah lelah gitu dengan pekerjaan-pekerjaan administrasi. Dan sehingga ketika memutuskan untuk studi doktor gitu, itu kayak memasuki lagi dunia yang baru lagi. Gitu kan ya kita bisa belajar untuk mengasah banyak gagasan baru dengan teman-teman baru, kemudian juga belajar memperdalam berbagai macam teori gitu terkait dengan keilmuan kita setelah lama berjibaku dengan urusan-urusan administrasi kan gitu ya Bapak Ibu dan juga bisa mengikuti berbagai macam diskusi-diskusi akademik yang sangat luar biasa. Pada tahapan-tahapan awal studi doktor ini tuh sangat menyenangkan. Menurut saya sangat menyenangkan. Banyak, punya waktu banyak buat baca artikel gitu kan ya. Terus kemudian bisa banyak berdiskusi dengan dosen-dosen kita yang baru ditemuin lagi gitu. Terus juga punya banyak kesempatan mengikuti seminar-seminar. Dan di awal itu mikirnya, oh kayaknya nanti studi S3 saya, penelitian saya akan lancar-lancar aja. Insya Allah, kan kayak gitu. Dengan semangat itu. Namun, kemudian, ini berdasarkan pengalaman saya dan mungkin juga cerita dari teman-teman yang lain, gitu ya. Fase-fase tersebut, ini fase honeymoon istilahnya, itu terasanya di awal, gitu kan ya Mas Noval ya? Terasanya di awal gitu kan ya. Terus ketika beberapa waktu kemudian, fasenya tuh udah mulai semakin berat. Mulai terasa semakin berat. Eh, Bahan-bahan literatur yang dibaca itu mulai semakin banyak. Gitu. Mulai semakin banyak. Konsep-konsep teoritisnya juga mulai semakin kompleks. Gitu. Dan kita mulai masuk dalam suatu masa kesadaran bahwa ternyata penelitian dalam fase studi doktoral itu bukan hanya soal kita rajin baca dan juga kita rajin diskusi. Ternyata nggak cuma begitu. Tuh. Ada masa di mana tuh kita harus duduk sendirian. Duduk sendirian di depan laptop berjam-jam gitu kan ya Bapak Ibu untuk nulis, melakukan revisi dan nulis lagi. Nggak bareng dengan teman-teman kita tadi yang memberikan banyak semangat, banyak keceriaan. Dan fase inilah yang seringkali kemudian membuat banyak mahasiswa doktor akhirnya mulai merasa lelah secara mental. Dan saya juga mengalami fase-fase seperti itu, Bapak Ibu, di mana proses menulis itu akhirnya tuh jadi lambat, gitu ya, jadi agak berat untuk dilakukan. Bahkan, kok kayaknya bahkan ada satu masa kita terkadang merasa bahwa kok nggak ada progres sama sekali ya untuk tulisan saya ini, untuk disertasi saya ini gitu. Nah dari pengalaman ini gitu ya, Bapak Ibu semuanya, saya belajar hal penting. Saya belajar beberapa hal penting bahwa menyelesaikan studi doktoral tersebut, disertasi ini sebenarnya bukan tentang gimana caranya kita tuh bekerja secara dengan apa ya, dengan heboh, dengan spektakuler, enggak gitu. Tetapi sebenarnya lebih tentang gimana sih konsistensi kita untuk bisa terus-menerus melakukan hal-hal gitu ya, hal-hal yang sifatnya kecil, tapi setiap hari. Gitu. Itu kayak sama seperti apa ya, analoginya tuh sama seperti kita nanam pohon. Kita kan nggak bisa langsung lihat hasilnya ya dalam waktu yang singkat. Tetapi kalau kita terus siram, kita terus jaga setiap hari, maka insya Allah suatu hari pasti pohonnya akan tumbuh besar, akan mulai berbunga, akan mulai berbuah begitu. Tapi jangan juga kebanyakan nyiram airnya kan, karena nanti yang terjadi adalah uh, apa akarnya jadi busuk. Akhirnya malah nggak tumbuh sama sekali. Atau kalau dalam konteks disertasi itu nggak selesai Bapak Ibu disertasinya. Banyak teman-teman studi dokter tuh juga akhirnya begitu. Itu akhirnya tidak selesai, padahal sudah menggebu-gebu di awal.
Nah, itu kalau kita mau analogikan dengan disertasi. Eh, dan saya juga sering diskusi dengan teman-teman dokter lainnya gitu ya, terkait dengan pengalaman mereka untuk disertasi ini, bahwa melakukan penelitian, mengerjakan studi dokter itu tuh kayak apa ya? Kayak orang lagi mendaki gunung itu sama tuh, kayak orang lagi mendaki gunung. Mungkin Bapak Ibu yang suka hiking akan merasa seperti itu. Pada masa awal-awal perjalanan semangat karena pemandangannya indah gitu tadi ya, energinya juga masih penuh nih, masih penuh, masih semangat banget. Tapi semakin tinggi kita mendaki, jalannya jadi semakin terjal, ya dosennya lah gitu ya, oh ternyata tugasnya semakin banyak, apalagi sekarang ada kewajiban harus publikasi di internasional bereputasi gitu ya, ditolak misalnya berkali-kali. eh yang kalau kita mendaki gunung tuh tadi seperti itu, jalannya semakin terjal, udaranya jadi semakin tipis gitu ya oksigennya, dan kita juga makin merasa lelah. Belum lagi misalnya buat Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, wah itu permasalahannya jadi semakin kompleks. Karena urusan-urusan personal seringkali kemudian juga mempengaruhi permasalahan kita dalam mengerjakan disertasi ini. Dan teman-teman yang melakukan studi doktoral biasanya pun juga mengalami permasalahan ini, apalagi kalau sudah mulai harus melakukan analisis data, mulai menulis gitu ya. Banyak kemudian kita merasa bahwa apa ya, mulai ragu dengan penelitian yang kita lakukan sendiri. Topiknya penting nggak sih ternyata untuk diteliti gitu ya. Metodologinya beneran nggak ya sudah tepat untuk menemukan jawaban atas permasalahan kita, atau hasilnya sudah signifikan nggak sih gitu ya untuk bisa memberikan kontribusi untuk bisa menjawab pertanyaan yang tadi kita ajukan. Bapak Ibu semuanya perasaan ragu ini normal gitu ya dalam konteks penelitian kajian akademik pastinya, karena ketika saya ngobrol diskusi dengan teman-teman yang juga sudah menyelesaikan studi doktornya, ternyata mereka juga mengalami hal yang sama gitu tentang keraguan-raguan ini. Tapi yang terpenting kemudian adalah gimana sih caranya kita mengelola fase tersebut, Bapak Ibu. Dan eh, tadi satu-satunya cara adalah dengan tetap menjaga rutinitas penelitian kita ya. Misalnya ya tetap harus dengan secara rutin baca literatur gitu ya, tetap menulis meskipun misalnya satu hari hanya satu paragraf Bapak Ibu semuanya, dan tetap rutin menjaga komunikasi, berdiskusi dengan para pembimbing kita. Dan kalau kita berhenti, kalau bisa upayakan jangan terlalu lama gitu, karena nanti momentum penelitiannya akan hilang, semangatnya jadi akan hilang, dan memulai lagi itu jauh lebih sulit Bapak Ibu. Dan sementara disertasi yang baik itu adalah disertasi yang selesai. Eh, ya, izin Mas untuk ya mulai ya Bapak Ibu. Nah, eh, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau misalnya kita ingin kemudian kita melihat berbagai macam disertasi yang dilakukan gitu, yang dikerjakan oleh teman-teman dalam studi doktoralnya, eh, ada satu pola sebenarnya yang cukup menarik gitu. Kalau kita perhatikan bahwa saya perhatikan studi doktoral ini sebenarnya bukan bukan menekankan pada hanya bisa diselesaikan oleh mereka yang punya kapasitas intelektual yang luar biasa. Tetapi mereka yang bisa menyelesaikan rata-rata gitu ya, adalah mereka yang secara persisten, secara konsisten, terus mengerjakan disertasinya tanpa kenal kata menyerah. Gitu. Jadi kalau obrolan kita tuh nggak perlu pinter studi dokter itu, tapi yang penting apa? Rajin, sabar, konsisten, maka pasti akan selesai. Karena tadi disertasi yang bagus adalah disertasi yang selesai. Apalagi kalau selesainya tepat waktu ya Bapak Ibu. Nah, eh, namun ternyata kita juga melihat bahwa dalam melakukan studi dokter ini yang menjadi permasalahan kita itu adalah untuk bagaimana caranya bisa menyelesaikan studi ini secara tepat waktu. Itu sulit sekali, itu tantangannya luar biasa banget gitu ya. Dan ini adalah masalah utama sepertinya ketika kita mengerjakan studi doktor kita gitu ya. Eh,
bukan karena permasalahan kemampuan akademik kita, tetapi lebih bagaimana proses kita melakukan penelitian, penulisan tersebut kita manajemen, gitu ya, kita manage secara baik. Dan kita menyadari bahwa memang studi dokter itu punya karakteristik yang berbeda daripada jenjang-jenjang pendidikan sebelumnya ya Bapak Ibu. Ketika kita S1, ketika kita melakukan S2 kita, itu agak nggak sama gitu. Kalau tingkat sarjana gitu dan magister, umumnya kan kita bisa menyelesaikannya dalam waktu yang relatif sangat singkat gitu ya Bapak Ibu, yang sangat singkat. Namun kalau program dokter ini itu bisa selesainya tuh bertahun-tahun gitu. Bahkan bisa selesai 3 tahun gitu ya, itu sudah sangat luar biasa. Bahkan teman-teman beberapa di antaranya yang kita tahu secara kapasitas akademiknya itu luar biasa, tidak sedikit yang kemudian menyelesaikannya sampai 6 tahun, 7 tahun begitu. Atau saya punya kenalan itu ternyata harus nggak selesai studi dokternya, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, eh, dan selama periode tersebut kita diharuskan untuk membaca banyak artikel, ratusan mungkin ya, ratusan artikel yang harus kita baca gitu. Kemudian kita harus nyusun kerangka teorinya secara kompleks gitu, mengumpulkan data yang seringkali tidak mudah. Apalagi ini kalau kita melakukan penelitiannya di Kalimantan, ya kan Bapak Ibu sekalian, banyak sekali tantangannya. Dan tapi sangat menarik topik ini. Bahkan Kalimantan itu jadi salah satu lokus penelitian yang sangat cukup digemari oleh peneliti-peneliti asing luar negeri. Nah, begitu. Dan eh, kemudian bagaimana caranya kita bisa menulis disertasi ini tidak hanya panjang, tetapi juga argumentatif begitu. Sehingga kita perlu kiranya melihat bahwa disertasi ini itu bukan hanya sebagai tugas akademik yang harus kita selesaikan untuk bisa meraih gelar doktor. Tetapi eh, kita bisa melihat ini sebagai sebuah tantangan dan peluang. Bagaimana ini bisa menjadi proyek penelitian kita dalam jangka panjang, sehingga kita butuh strategi pastinya, kita juga butuh perencanaan dan manajemen diri yang lebih baik dalam melakukan ini. Next, Mas Noval, boleh? Nah, saya ingin berbagi sedikit cerita tentang perjalanan doktoral saya gitu ya di Universitas Airlangga yang saya pahami menurut saya ini semoga nanti bisa jadi ada praktek-praktek yang teman-teman bisa ambil gitu ya. Jadi harus bisa lulus lebih cepat daripada saya gitu. Saya itu memulai pada tahun 2014 ya Bapak Ibu, semangat banget karena tadi udah lelah dengan urusan administrasi gitu ya, semua menarik gitu dilakukan, ikut diskusi, ikut seminar dan lain sebagainya. Waktu saya memulai studi dokter saya, waktu itu saya masih single posisinya, jadi belum menikah. Nah, studi dokter membuat saya bisa membawa selain ijazah juga membawa ijabsah Bapak Ibu. Ini bonus gitu ya, dan 2 bayi. Ini sih jadi tantangan, makanya saya studinya agak lambat. Kenapa demikian? Karena memang ada hal-hal selain yang berkaitan dengan tadi yang saya sampaikan, hal-hal yang sifatnya akademik, ada juga tantangan-tantangan secara personal yang kita hadapi, yang membuat kemudian ini memakan waktu yang lebih lama. Saya tidak perlu sebutkan yang personalnya mungkin ya Bapak Ibu sekalian, karena setiap kita tuh punya fase, punya tantangan yang berbeda-beda gitu. Tetapi ada hal-hal yang ini juga mempengaruhi studi dokter saya. Ketika misalnya ternyata dalam proses saya menyelesaikan disertasi saya, kopromotor saya meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia itu beliau kena stroke. Gitu. Kena stroke cukup lama, beberapa bulan, yang itu membuat kemudian penelitian saya mandek. Saya nggak bisa konsultasi. Karena promotor saya mengatakan kita tunggu dulu bagaimana kondisi kesehatan beliau. Kita harus nunggu nih Bapak Ibu, itu sudah di luar prediksi BMKG kan ya, hal-hal yang seperti itu. Terus kemudian ternyata setelah beliau lama sakit stroke gitu ya, terus beliau meninggal. Akhirnya saya mengalami fase di mana saya harus melakukan proses pergantian lagi gitu ya, ke promotor. Ketika berganti tentu saja kan proses diskusinya memulai lagi dari awal gitu ya, supaya kemudian kita berada pada satu pace yang sama antara promotor dan kita. Dan kalau pada saat itu juga awalnya kopromotor saya itu bukan dari Airlangga tapi dari UI, dari Universitas Indonesia. Jadi perjalanan
antara Kalimantan, Surabaya, dan Jakarta itu cukup membawa tantangan yang luar biasa pada waktu itu. Kemudian dalam proses ketika saya menulis hasil penelitian saya, gitu ya, dalam proses sidang beberapa tahapan itu, em, penguji saya, ada 2 penguji saya dalam proses itu yang meninggal dunia, gitu. Karena kan senior-senior. Nah, itu juga berpengaruh juga kemudian Bapak Ibu di luar dari ini. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu. Ini adalah fase di mana saya belajar banyak hal, gitu ya. Bahwa tadi untuk menyelesaikan studi doktor tidak hanya kita harus apa ya, kita harus mempertimbangkan banyak hal ya, kita harus siap dengan berbagai macam kemungkinan yang bisa terjadi. Maka tadi ini bukan hanya permasalahan kita kompeten secara akademik, tapi kemudian bagaimana kita mampu mengelola hal-hal yang ada di luar tersebut, hal-hal yang sifatnya non akademik untuk kemudian bisa menyelesaikan studi kita ini, gitu ya. Mengerjakan disertasi dengan posisi melahirkan dan punya 2 bayi, gitu ya, membuat saya itu harus rajin menulis di tengah mengkondisikan sedemikian rupa Bapak Ibu. Jadi biasanya tuh saya ngerjakannya malam-malam ketika sudah tidur beristirahat, gitu kan ya. Saya mengerjakannya sambil nulis ngeliatin bayi, gitu kan ya. Dan juga sambil mengerjakan publikasi saya. Yang ini kemudian saya sadari konsistensi saya dengan langkah-langkah kecil ini dikerjakan secara terus-menerus akhirnya membuat saya selesai. Jadi di antara angkatan saya kuliah dan juga dibandingkan dengan kakak tingkat saya juga termasuk cukup cepat pada saat itu. Karena tadi memang ada banyak hal di luar itu yang menjadi tantangan bagi kita semuanya. Next, Mas Noval. Boleh? Ya, nah Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan dalam disertasi kita kali ini bahwa kita kerap ketika mengerjakan disertasi itu hanya melihatnya sebagai sebuah syarat administratif untuk meraih gelar doktor, kan gitu ya. Padahal sebenarnya eh, ketika kita mau refleksikan lagi, ketika saya refleksikan perjalanan saya, bahwa disertasi saya itu punya makna yang jauh lebih besar daripada itu. Disertasi itu sebenarnya menunjukkan kontribusi kita terhadap ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang kajian saya ilmu komunikasi, begitu Bapak Ibu. Kita bisa memperkenalkan perspektif baru, konsep baru, gitu ya, pendekatan metodologis baru dalam bidang kajian keilmuan kita. Dan penelitian disertasi ini, gitu, itu menjadi titik awal yang luar biasa bagi para peneliti-peneliti lainnya dari apa yang kita tulis. Terutama misalnya bagi kami dalam bidang kajian ilmu komunikasi. Yang saat itu kalau saya menjadi dokter ilmu komunikasi pertama nih di kampus saya, gitu ya, bahkan di Kalimantan Timur. Wah, itu kan juga pengalaman yang sangat luar biasa tentunya. Wah, meskipun di luar sana sudah banyak ya Bapak Ibu. Nah, selain itu juga disertasi ini kan akan membentuk identitas akademik kita. Ini saya bicara juga dari sudut pandang seorang wakil dekan bidang akademik ya Bapak Ibu. Sebagai seorang ilmuwan, gitu ya, disertasi itu menjadi identitas akademik kita sebagai seorang ilmuwan. Karena dari disertasi ini banyak akademisi, gitu ya, yang kemudian dikenal karena topik penelitian-penelitian yang dia lakukan, yang awalnya dimulai dari disertasinya. Dan misalnya saat ini ketika saya itu menulis tentang disertasi saya tentang public relation dan corporate social responsibility, ya Bapak Ibu, ini akhirnya menjadi label saya, gitu ya, sebagai seorang akademisi komunikasi, gitu. Dan sama mungkin dengan Bapak Ibu sekalian, ketika memilih topik disertasinya, maka itu yang kemudian akan menjadi identitas akademik Bapak Ibu kemudian setelah lulus menjadi doktor dalam studi S3-nya. Nah, oleh sebab itu penting Bapak Ibu untuk kemudian memilih topik yang memang benar-benar Bapak Ibu minati, yang memang benar-benar Bapak Ibu sukai, gitu ya Bapak Ibu semuanya. Karena nanti dari sini
kita akhirnya akan melaksanakan penelitian ini karena suka ya. Jadi akhirnya kita melakukan penelitian itu dengan menyenangkan gitu ya, dengan curiosity yang tinggi gitu. Karena memang benar-benar ingin tahu ada apa sih, kenapa sih kok seperti itu ya gitu. Dan eh, ketika kita melihat disertasi ini sebagai sebuah kesempatan untuk kita memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dalam bidang kajian kita, maka proses tersebut akan bisa jauh lebih menyenangkan dan juga bisa jauh lebih bermakna akhirnya. Apalagi kan sekarang eh, bagi Bapak Ibu yang dosen, topik disertasi kita itu gitu ya yang akan menjadi signature akademik kita dalam bidang keilmuan kita. Jadi kan nanti kalau kita mau menjadi guru besar kan akan kemudian landasannya dari disertasi yang kita ambil ketika kita proses S3. Dan harapannya kan dari situ ketika kita udah selesai, penelitian-penelitian kita selanjutnya adalah pengembangan dari topik tersebut sehingga kita memang dianggap ahli, bisa menjadi uh, guru besar gitu ya nanti akhirnya dalam bidang kajian tersebut gitu. Ya, boleh Mas, selanjutnya Mas Noval. Nah, kalau kemudian kita bicara tentang secara jujur tentang perjalanan menjadi dokter, Mas Noval juga mungkin akan bisa cerita bahwa hampir semua deh kayaknya bukan hampir lagi semua mahasiswa dokter itu akan mengalami fase-fase yang sangat menantang gitu ketika mengerjakan studinya. Bahkan tidak jarang ada yang di tengah studinya mereka kemudian memutuskan untuk, aduh udah nggak sanggup lagi gitu mengerjakannya gitu, lelah lahir batin gitu ya Mas Novel ya gitu, kayaknya udah mau menyerah aja gitu. Kami itu akhirnya saya dan teman-teman gitu yang studi bareng, eh, dulu mulanya kami itu orang yang sangat saya secara pribadi misalnya orang yang sangat perfeksionis. Dari S1, S2 saya juga menyelesaikan itu kan kita bagus gitu ya, cum laude gitu. Jadi ketika S3 itu harapan kita itu cuma begini. Yang penting kita bisa lulus waras. Kita bilang kayak gitu. Waras, lahir dan batin kita bilang. Karena saking menantangnya gitu studi S3 ini. Nah, em, salah satu tantangan yang biasanya Bapak Ibu teman-teman mahasiswa doktoral itu hadapi adalah ketika mengerjakan disertasinya misalnya kos topiknya jadi sangat luas ya ketika kita bahas gitu ya. Ketika awal kita bikin draft proposal kok kayaknya udah cocok aja. Tapi ternyata ketika kita belajar gitu ya duduk di kelas diskusi dengan dosen pembimbing kita gitu yang muncul adalah kok jadi topik penelitian kita ini masih nggak presisi ya? Kok ternyata masih luas banget ya? Masih belum begitu fokus ya ternyata gitu. Karena tadi kita biasanya punya ide yang banyak banget, gagasan yang banyak banget, yang semuanya pengen dijawab dalam waktu yang bersamaan. Sehingga ketika kita mencoba menuliskannya, kita tuh kerap kali memasukkan berbagai macam perspektif dalam satu penelitian, yang membuat kita tuh jadi bingung sendiri kemudian. Oh, ini mesti diapain ya? Yang mana ya mau ditemukan dulu? Maka akhirnya fokus penelitian kita itu kerap kali menjadi kabur dan sulit untuk kemudian bisa kita selesaikan. Nah, tantangan berikutnya yang kerap kita hadapi itu adalah bacaan atau literatur yang kita coba pelajari itu tidak terstruktur, Bapak Ibu semuanya. Eh, karena tadi saking semangatnya, yang kita lakukan adalah kita baca nggak cuma puluhan, itu ratusan artikel ilmiah dalam dan luar negeri terutama ya, luar negeri tuh dari artikel-artikel buku-buku gitu dari para penulis-penulis peneliti-peneliti sebelumnya dalam bidang kajian keilmuan kita. Tetapi karena kita bacanya terlalu banyak tadi ya, yang saya alami pada waktu itu akhirnya kita agak kesulitan untuk mengelolanya menjadi satu kerangka konseptual yang jelas pada saat itu. Tapi mungkin pada saat ini kita punya banyak ya, kita punya banyak fasilitas yang bisa membantu kita untuk menyusun literatur kita secara baik, gitu. Secara lebih terkonsep dan lebih terstruktur. Akibatnya nih pada masa saya menulis disertasi saya karena kebanyakan baca ya Bapak Ibu gitu. Akibatnya ketika menulis itu agak kesulitan merangkai literatur
menjadi sebuah argumen yang sifatnya sistematis. Itu bolak-balik menuliskannya ya eh, dalam disertasi saya dan juga kemudian dalam publikasinya. Karena tadi gimana ya ini susunannya. Jadi alur berpikirnya seperti apa ya gitu. Nah, tantangan lainnya itu adalah tadi konsistensi dalam menulis. Apalagi kalau misalnya nih Bapak Ibu, kalau yang tugas belajar full mungkin bisa hanya fokus dengan studinya. Tapi juga biasanya kita nggak sepenuhnya bisa fokus ya Bapak Ibu. Pasti ada permasalahan-permasalahan lain atau kegiatan-kegiatan lain yang misalnya masih kita bisa lakukan di luar dari studi kita. Yang ini akhirnya membuat nulis itu jadi challenging nyari waktunya. Untuk teman-teman yang studi doktornya punya tidak fully research gitu ya, jadi yang ada kelasnya dulu gitu misalnya, ketika ada kelas kita masih bisa fokus, tapi ketika sudah harus mulai menulis disertasi sendiri tidak dengan teman-temannya, nah itu mulai terjadi tantangan, karena kita harus bisa mengelola waktu sendiri. Gitu. Ya, Bapak Ibu yang dosen mungkin juga melihat ini ya sama ketika oh ada mahasiswa saya ketika kuliah dia rajin tapi ketika udah mulai skripsi itu udah mulai ngilang ke sana kemari dan ternyata itu kita Bapak Ibu ketika mengerjakan studi dokter kita itu mulai banyak kegiatan-kegiatan di luar yang juga mulai menyita waktu kita sehingga kita nggak konsisten untuk menulis gitu. Yang kerap kemudian juga karena saking fokusnya untuk membaca, baca, tulis, nulisnya enggak. Bahkan sampai berbulan-bulan enggak nulis-nulis karena kebanyakan baca. Dan ketika menulis, yang kita rasa gitu ya, kok tulisannya enggak bagus-bagus ya? Kok masih begini terus ya? Kok kayaknya aku masih kurang maksimal. Nah, itu yang terjadi. Padahal kalau kita sampaikan nih ke mahasiswa kita gitu ya tentang menulis itu, justru menulis itu kan adalah bagian dari proses akademik tersebut gitu ya Bapak Ibu, karena tanpa menulis akhirnya ide penelitian ini tidak berkembang. Jadi sebenarnya tuliskan aja dulu semuanya daripada nggak menulis sama sekali. Dan hal lainnya adalah kesulitan publikasi. Nah, ini juga jadi tantangan. Di masa saya melakukan studi saya, waktu itu kami baru punya kewajiban hanya untuk menghasilkan satu publikasi internasional. Nggak ada embel-embel bereputasi Q sekian, Q sekian. Kalau sekarang kan sudah semakin meningkat ya Bapak Ibu. Tapi juga kita melihat bahwa ada semakin banyak jurnal bereputasi internasional juga yang bermunculan dan semakin banyak juga bantuan-bantuan yang kita bisa dapatkan untuk bisa mencapai publikasi internasional bereputasi ini. Namun demikian, pada masa saya meskipun kewajibannya hanya satu, waktu itu saya tetap fokus konsisten untuk menulis. Eh, Tidak hanya tulisan terkait dengan kewajiban saya untuk menghasilkan satu publikasi. Jadi mungkin karena memang saya suka menulis, jadi ketika melakukan studi dokter saya, tugas-tugas yang saya lakukan di kelas pun akhirnya saya bikin tulisan, saya masukkan ke artikel, ke jurnal-jurnal nasional gitu Bapak Ibu, Sinta, yang ini akhirnya membantu Bapak Ibu ketika saya lulus, tidak lama kemudian saya mengajukan kenaikan pangkat saya dari lektor langsung ke lektor kepala. Ternyata ini berguna juga Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sedang studi doktor, ketika ada banyak tugasnya, ketika sedang mengerjakan disertasinya, jangan cuma fokus dengan kewajiban publikasi yang wajib untuk bisa menyelesaikan studinya saja, tapi mungkin bisa juga kemudian dari tugas yang Bapak Ibu lakukan di kelas, gitu ya. Atau dari hasil disertasi tadi kita bisa pecah menjadi beberapa tulisan yang kita bisa kirimkan dan akhirnya bisa membantu juga untuk semakin meningkatkan signature akademik kita sebagai seorang peneliti, sebagai seorang ilmuwan di bidang tersebut. Next, Mas Noval. Nah, ada selain tantangan yang tadi kita sebutkan, yang saya sampaikan sebelumnya, gitu, ada juga beberapa hal, beberapa kesalahan yang kerap kali terjadi dalam ketika kita menulis disertasi. Ini berdasarkan pengalaman saya, Bapak Ibu sekalian. Jadi biasanya tuh yang pertama itu kita memiliki terlalu banyak pertanyaan penelitian karena tadi masih semangat, gitu ya. Jadi ada banyak banget di kepala kita yang ingin kita jawab, gitu ya. Kita berpikir gitu ya, semakin banyak pertanyaan penelitiannya kayaknya gitu ya,
penelitiannya akan nanti jadi makin komprehensif. Pertanyaannya kan banyak gitu ya. Banyak yang mau kita temukan. Padahal sebenarnya yang terjadi justru sebaliknya. Semakin banyak pertanyaan gitu ya, justru akan menjadikan fokus penelitian kita menjadi semakin kabur gitu ya, karena semakin luas, terlalu luas. Jadi justru yang bagus gitu ya, kita punya satu dua pertanyaan gitu yang utama, tetapi juga kemudian jadi sangat kuat gitu ya, daripada punya banyak pertanyaan yang masing-masing kemudian kita tidak bisa bahas, kita tidak bisa analisis, kita tidak bisa temukan jawabannya secara mendalam. Jadi mending sedikit ya, satu atau dua gitu ya, atau tiga gitu, tapi fokus gitu ya, fokus, dan akhirnya kita bisa elaborasi lebih jauh pertanyaan tersebut dalam tulisan kita. Apalagi kan kalau kita misalnya menulis jurnal internasional bereputasi, eh, biasanya justru mereka gitu ya, jurnal-jurnal ini lebih suka menerima tulisan yang fokus gagasan yang ingin disampaikan. Jadi cukup satu saja gitu ya, cukup satu pertanyaan itu yang kemudian kita bikin tulisan, misalnya seperti itu. Nah, sama disertasi juga demikian. Jadi upayakan tidak terlalu banyak supaya tadi fokus penelitian kita tuh bisa mendalam, tidak kabur. Nah, kesalahan lain yang juga terjadi yang pernah saya lakukan gitu ya, Bapak Ibu, sempat saya lakukan adalah teorinya juga ada terlalu banyak teori yang kita pakai. Itu ya, akhirnya kita harus eh, kita merasa perlu memasukkan banyak teori gitu ya, karena ini bisa menunjukkan bahwa kita tuh belajar literatur yang banyak gitu ya, yang luas gitu. Padahal kan teori itu sebenarnya merupakan alat analisis kita dalam melakukan penelitian tersebut. Jadi bukan cuma sekedar daftar referensi gitu Bapak Ibu. Sehingga sebaiknya kita fokuskan saja teorinya yang memang bisa membantu kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita tadi dan untuk menganalisis data-data yang kita miliki. Nah, kesalahan lain adalah kontribusi penelitian kita yang ini tidak kita bisa jelaskan secara clear gitu ya, atau secara jelas. Padahal dalam penelitian doktoral, kontribusi ilmiah itu adalah inti dari keseluruhan penelitian yang kita lakukan. Nah, kalau kontribusi tersebut tidak jelas gitu ya, tidak terlihat jelas, maka penelitian kita itu akan sulit kemudian untuk dianggap memiliki nilai tambah untuk memiliki kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang kajian kita gitu. Jadi ini adalah hal yang kerap sekali kita temukan yang mungkin kita bisa antisipasi, Bapak Ibu, antisipasi dari sekarang. Next, Mas Noval. Nah, banyak orang tuh suka bertanya-tanya. Saya juga dulu suka bertanya, kenapa sih ya disertasinya kok jadi lama banget gitu ya. Selesainya gitu ya, berjalan sangat lambat, bahkan kemudian tadi bisa berhenti di tengah jalan. Kalau kita melihat lebih dekat, penyebabnya seringkali bukan karena kita nggak mampu secara akademik. Saya yakin loh kita bisa lolos aja, kita bisa lulus ujiannya aja gitu ya, dan kemudian diterima sebagai mahasiswa doktor. Artinya kan sebenarnya secara akademik kita mampu, kan gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, namun memang eh, permasalahannya adalah strategi penelitian yang kita lakukan yang kurang tepat gitu. Yang paling umum misalnya nih, ketika kita menulis disertasi kita, itu research gap-nya tidak dirumuskan secara jelas dari awal gitu. Di zaman saya kan belum ada ChatGPT, belum ada Elicit, belum ada apa ya, bahan-bahan aplikasi-aplikasi lainnya yang bisa membantu. Jadi memang harus kita kerjakan secara ini gitu ya Bapak Ibu, dan itu menjadi tantangan luar biasa. Kalau di zaman sekarang kita bisa ada yang membantu kita ya, support kita tuh jadi banyak sekali, sehingga seharusnya sih kita bisa melakukan ini dengan lebih baik begitu. Dan tanpa research gap yang jelas, Bapak Ibu, maka tentu saja kita akan kesulitan kemudian menemukan arah penelitian kita itu mau kemana. Nah, faktor lainnya juga yang sering menjadi hambatan itu adalah metodologi penelitian kita yang belum matang, gitu.
Kadang-kadang kita itu memilih metode penelitian setelah topik ditentukan, tapi kemudian kita nggak benar-benar memahami metode tersebut mampu nggak sih menjawab pertanyaan penelitian kita. Nah, eh, atau hal lainnya yang juga saya temukan gitu, dan ini sangat terasa, itu adalah komunikasi dengan pembimbing, Bapak Ibu. Komunikasi dengan pembimbing itu punya peranan yang sangat urgen, yang sangat penting sekali. Saya merasakan itu. Jadi ini juga kalau saya boleh cerita. Jadi waktu saya sedang mengerjakan disertasi saya, ada kakak tingkat saya gitu ya yang punya pembimbing itu sama seperti saya. Karena topik kajian kami itu sama-sama di bidang ilmu komunikasi kan gitu ya. Jadi kita sama nih. Dan kita mau bimbingan bareng. Waktu itu tuh kita sama-sama lagi punya bayi ya Bapak Ibu. Jadi waktu pas mau bimbingan tuh lagi bawa bayi karena pas ke Surabaya memang nggak ada yang nemenin. Kerasa banget. Jadi ini kakak tingkat saya nih masuk duluan. Dia masuk duluan ketemu dengan profesor itu ya, profesor pembimbing kami eh, sambil bawa anaknya gitu kan. Oh, itu dimarahin loh sama pembimbingnya. Ngapain kamu bimbingan bawa anak gitu kan ya. Udah gitu. Wah, saya waktu itu kan bawa bayi juga tuh Bapak Ibu karena anak saya juga kurang lebih usianya dengan anak teman kakak tingkat saya itu. Jadi begitu saya mendengar dia dimarahin, anak saya taruh di depan gitu kan ya. Tunggu di sini, begitu. Saya masuk gitu kan ya. Tiba giliran saya. Pembimbing saya gini, langsung Rina, kapan datang? Gimana? Anakmu mana? Malah anak saya, yang dicari anak saya, mana anaknya sini, sini, bawa sini. Terus kita bimbingan sambil dia gendongin anak saya. Perlakuan yang sangat berbeda gitu yang dilakukan, yang diberikan kepada saya dan kakak tingkat saya, Bapak Ibu, untuk orang yang sama. Kenapa? Ini proses komunikasi gitu ya. Jadi bagaimana komunikasi yang kita lakukan dengan pembimbing kita itu bisa sangat menentukan bagaimana kemudian juga treatment yang kita dapatkan dari mereka gitu. Ketika kita melakukan proses pembimbingan tersebut. Ya. Dan itu saya rasa itu adalah hal yang sangat penting juga gitu. Bagaimana menjaga hubungan kita dengan pembimbing kita. Ya, bagaimana komunikasi itu kita lakukan. Apalagi dengan perkembangan teknologi sekarang, kalau bimbingan itu kan tidak selalu harus offline, datang tatap muka, bisa dengan email, bisa dengan Zoom, dan lain sebagainya. Jadi upayakan bahwa kita selalu menjaga fokus komunikasi kita gitu ya dengan pembimbing kita dan menyampaikan berbagai macam hal terkait dengan disertasi kita gitu ya, progres yang kita lakukan, yang kita capai, hambatan yang kita temui gitu ya di lapangan dengan pembimbing kita. Karena pada dasarnya para pembimbing kita samalah seperti kita yang dosen ya Bapak Ibu pasti menginginkan mahasiswa bimbingan kita itu bisa menyelesaikan studinya. Apalagi bisa selesai studinya tepat waktu gitulah. Itu juga pasti menjadi hal yang sangat mereka inginkan gitu. Tapi yang pasti kemudian adalah kan bagaimana kita kemudian sebagai mahasiswanya eh, me mengerjakan hal tersebut, begitu ya Bapak Ibu. Nah, dalam proses studi doktoral, hubungan akademik antara mahasiswa dengan pembimbing itu seharusnya bisa menjadi sebuah ruang dialog yang interaktif, sehingga bukan hanya ruang evaluasi formal semata, yang akhirnya terkadang bisa mempengaruhi juga proses penyelesaian disertasi kita tadi. Dan yang pasti target. Nah, ini juga hal yang harus kita perhatikan. Ketika kita membuat disertasi, meskipun kerap melenceng ya, Bapak Ibu bisa jadi dalam prakteknya melenceng, tapi upayakan selalu kita punya target gitu ya. Kita punya target untuk menulis. Misalnya, oh saya harus bisa selesaikan ini pada bulan ini, saya harus bisa ujian ini pada bulan ini gitu. Sehingga itu yang kemudian akan bisa memacu kita untuk menyelesaikan studi kita. Kalau kita hanya, oh sudahlah, let it flow gitu ya, biarkanlah mengalir apa adanya. Kalau kita nggak pasang target Bapak Ibu, maka ya yang terjadi adalah oh ya udah bentar lagi, oh masih ada waktunya, oh nanti dulu lagi. Akhirnya studi kita, disertasi kita nggak selesai-selesai karena terlalu banyak excuse-nya yang kita sampaikan untuk diri kita sendiri. Selanjutnya, Mas Naufal, izin.
Nah, ini mungkin ada 4 strategi gitu ya, Bapak Ibu yang bisa, yang ini saya bisa share yang mungkin nanti bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Berdasarkan pengalaman saya ketika saya mengerjakan studi doktor saya gitu ya. Dan ketika kita membimbing mahasiswa gitu ya Bapak Ibu, membimbing mahasiswa kita untuk bisa membantu mempercepat penyelesaian tugas akhir mereka, untuk bisa membantu mempercepat penyelesaian disertasi dalam hal ini. Strategi pertama itu adalah fokus pada topik penelitian kita. Topik yang kemudian kita pilih itu haruslah topik yang jelas dan juga topik yang terarah, yang akan kemudian bisa membuat seluruh proses penelitian kita itu menjadi lebih efisien, Bapak Ibu. Jadi dari awal pastikan Bapak Ibu ingin menulis tentang apa, stick to that topic, gitu ya. Kemudian strategi yang kedua adalah tadi konsistensi dalam menulis. Kita kerap menunggu inspirasi untuk menulis, nunggu wangsit katanya gitu, nunggu ide, nunggu gagasan. Ya, kalau menunggu terus nggak akan keluar itu idenya, nggak akan keluar itu wangsitnya. Yang harus dilakukan apa? Ya, tuliskan aja gitu ya. Tuliskan aja apa yang Bapak Ibu pikirkan. Nggak apa-apa, itu masih ngumpul dulu di situ. Tapi nanti ketika kita baca ulang itu biasanya kemudian akan semakin terpola. Kita akan semakin tahu apa sih gitu ya. Ini arahnya akan kemana dan menyesuaikan kemudian dengan fokus kita. Penelitian akademik gitu ya, itu harus menjadi apa, kebiasaan yang akhirnya rutin kita lakukan. Jadi kalau kita rutin menulis kan akhirnya akan dengan mudah kemudian kita menyusunnya gitu ya. Ini tulisannya akan ke arah mana, setelah ini akan apa lagi yang akan kita tuliskan. Nah, strategi ketiga itu adalah kemudian tadi membangun relasi yang baik ya Bapak Ibu secara akademik gitu. Bukan hanya dengan pembimbing kita yang membantu kita mengarahkan disertasi kita, tetapi juga dengan komunitas penelitian yang sifatnya lebih luas gitu ya, dengan teman-teman sejawat gitu yang bisa membantu kita, atau seperti ini dengan Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan, di mana fokus penelitian kita terkait dengan Kalimantan yang sangat luar biasa ini bisa membantu kita mendapatkan data-data atau literatur pendukung lainnya, karena kan biasanya masih beririsan satu dengan yang lainnya, gitu ya Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya adalah strategi publikasi sejak awal penelitian kita lakukan, gitu ya. Eh, nggak sedikit teman-teman gitu ya baru memikirkan terkait dengan publikasi itu ketika disertasinya tuh udah mau selesai. Akhirnya kebingungan sendiri. Aduh, belum bisa nih. Kenapa? Soalnya kewajiban publikasinya belum dapat gitu. Padahal kan sebenarnya publikasi itu bisa kita rancang sejak awal kita penelitian. Gitu ya, bisa kita cicil lah akhirnya. Awalnya begitu ya. Apalagi sekarang juga udah dikenal berbagai macam metode penelitian yang itu bisa bisa diterima oleh artikel-artikel. Oleh jurnal-jurnal ya, oleh jurnal-jurnal ilmiah gitu. Misalnya kita tuliskan terkait dengan literatur reviewnya gitu ya Bapak Ibu, itu bisa menjadi salah satu bagian dari publikasi, atau misalnya dari disertasi kita kirim dulu satu artikel terkait dengan satu pertanyaan yang kita ajukan gitu kan ya, sehingga kita tidak harus menunggu tulisan kita semuanya selesai dengan baik baru kemudian kita pikirkan tentang publikasi yang menjadi kewajiban kita. Nah, dengan cara ini gitu ya, ketika kita mengembangkan penelitian disertasi kita menjadi beberapa tulisan dalam artikel jurnal, maka secara paralel proses penulisan disertasi kita juga bisa selesai secara tepat waktu, yang akhirnya tentu saja akan bisa membantu Bapak Ibu untuk menyelesaikan studinya dengan baik gitu. Nah, next Bapak Ibu, next Mas Noval, maaf. Nah, terkait dengan topik penelitian nih, harusnya seperti apa? Bapak Ibu, topik penelitian kita di studi doktoral itu adalah topik yang harusnya bisa fokus gitu ya. Topik penelitian yang luas itu hanya membuat kita sulit menyelesaikan disertasi kita gitu ya. Nah, topik yang baik itu biasanya ada 3 karakteristik utamanya. Yang pertama, topiknya cukup spesifik sehingga bisa diteliti secara mendalam. Gitu ya, Bapak Ibu. Eh, Kedua,
topik tersebut harus memiliki research gap yang jelas dalam kajian literatur akademik, sehingga akhirnya kita bisa menjelaskan dengan jelas apa sih yang belum dijawab dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Dan yang ketiga, topiknya harus visible pastinya secara metodologis, karena penelitiannya akhirnya kan realistis untuk bisa kita lakukan terkait dengan sumber dayanya, dengan waktunya, juga dengan akses data yang tersedia. Nah, kalau saya, karena memang dari awal ya Bapak Ibu sekalian, saya itu dari studi S1 saya fokus dengan kajian komunikasi korporat atau public relations gitu dan CSR, maka ketika studi S3-nya pun saya mengambil topik terkait dengan public relation dan corporate social responsibility. Dan dalam hal ini saya fokuskan lagi membahas tentang CSR gitu ya di dalam industri ekstraktif tambang. Jadi saya ngambilnya waktu itu di tambang batu bara, program CSR tambang batu bara. Yang saya ambil topik disertasi saya adalah terkait dengan uh, discourse technologies public relations gitu ya, praktisi public relations sebagai teknolog wacana dalam program CSR di industri tambang batu bara di Kalimantan Timur. Nah, itu yang saya lakukan ya Bapak Ibu. Jadi saya ambil disertasi itu karena memang penelitian-penelitian saya sebelumnya juga banyak tentang public relations, tentang corporate social responsibility, dan karena memang fokus kami di kajian Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Mula Warman itu adalah kajian tropical studies, maka memang kami banyak membahas tentang topik-topik di wilayah tersebut. Makanya saya ambil di industri tambang batu bara yang secara keilmuan memudahkan gitu ya, karena memang itu sudah banyak kajian-kajian tersebut. Nah, tapi saya fokuskan kemudian dalam konteks PR-nya gitu ya, dalam konteks public relations-nya, bagaimana menggunakan wacana CSR untuk bisa mendapatkan legitimasi sosial kan seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang kemudian harus kita pastikan sama-sama. Ketika Bapak Ibu memilih topik, pastikan topik tersebut adalah topik yang tidak apa ya, yang Bapak Ibu memang kuasai sehingga bisa spesifik, research gap-nya jelas. Kalau kita udah biasa fokus di bidang tersebut untuk penelitian, kan kita bisa melihat ya mana-mana saja yang kiranya belum pernah diteliti gitu, sehingga kita bisa menentukan fokus penelitian kita dan secara metodologis kita bisa menyelesaikannya karena kita bisa mendapatkan akses data yang jelas, kita bisa menggunakan waktu yang kita miliki secara jelas untuk menuliskan gitu ya, untuk melakukan penelitian dan menuliskannya, serta sumber dayanya juga visible untuk kita lakukan, itu ya Bapak Ibu. Karena kalau kita memilih yang terlalu panjang, terlalu kompleks, maka pastinya juga akan memakan waktu yang semakin lama gitu. Dan kalau kita memilih yang jelas dan juga sudah terarah gitu ya, perjalanan kita tentu akan menjadi lebih efisien. Dan dalam penelitian doktor, tentu saja fokus topik itu bukan berarti membatasi ya Bapak Ibu, bukan berarti membatasi kreativitas penelitian kita, tetapi akan justru membantu kita bisa menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan juga lebih bermakna kemudian untuk bidang kajian keilmuan kita. Nah, yang berikutnya, Mas Noval. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ya, Bapak Ibu. Untuk dalam kajian doktor, ini misalnya ini adalah fokus penelitian saya. Makanya sampai sekarang saya banyak meneliti tentang terkait dengan bidang-bidang corporate, itu di bidang komunikasi corporate, di bidang ekstraktif industri yang kita ambil terutama di wilayah Kalimantan yang memang fokus kajian kita karena memang masih banyak hal di Kalimantan ini yang belum tereksplorasi gitu, yang justru banyak dieksplorasi oleh peneliti-peneliti luar. Saya sempat mengikuti beberapa kegiatan itu peneliti luar, kayak misalnya ada Mas Timo itu yang seorang peneliti dari Jerman, itu kan disertasi antropologis beliau tuh tentang kuyang di Kalimantan. Orang Kalimantan sendiri nggak pernah meneliti tentang itu, gitu ya, tentang kuyang ini, gitu. Atau kalau di Kaltim itu tentang hantu banyu, misalnya gitu. Padahal itu kan sangat menarik. Atau nih pada saat ini saya sedang mendampingi seorang PhD student dari Australia
dari UWE gitu ya, kampus saya dulu, dia sedang melakukan penelitian terkait dengan permasalahan infrastruktur, tantangan infrastruktur di Kalimantan. Dia mengambil Kalimantan Timur di wilayah Mahakam Ulu. Jadi itu utaranya Kalimantan Timur gitu kan ya. Itu yang dia teliti gitu. Sementara kalau kita orang Kalimantan itu biasanya justru penelitian nggak mau, jarang sekali gitu ya. Ada pasti biasanya teman-teman sosiologis dan antropolog ini yang ke sana. Tapi yang lain itu biasanya justru menghindari gitu untuk datang ke daerah-daerah ini karena tadi memang secara infrastruktur sangat challenging gitu. Yang ini sebenarnya kalau peneliti-peneliti asing mereka justru suka gitu ya. Karena tadi belum banyak yang mengeksplorasinya. Nah, eh, ini Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang ada di lingkungan kita di Kalimantan ini yang kalau kita teliti itu masih banyak sekali peluangnya. Research gap-nya masih lebih mudah untuk ditemukan gitu ya. Karena memang tadi belum banyak yang ingin yang banyak menggalinya gitu. Jadi ini bisa menjadi kelebihan kita, Bapak Ibu semuanya, ketika misalnya melakukan studi di Kalimantan, kita bisa fokuskan gitu ya tentang berbagai macam kebijakan yang ada, begitu ya, tentang bagaimana sistem sosial kemasyarakatan kita di Kalimantan ini gitu, atau kemudian juga hal-hal lainnya. Nah, yang tapi pastikan bahwa kita fokus. Kalau semua hal ini kemudian kita masukkan dalam satu penelitian, maka pastinya penelitian kita menjadi sangat kompleks dan kemudian akhirnya nggak bisa diselesaikan. Jadi kita persempitlah fokus penelitian kita itu sehingga analisisnya bisa lebih mendalam. Jadi kalau saya tadi ngambilnya akhirnya kan tentang bagaimana sih peranan public relations itu ya sebagai discourse teknologis dalam CSR industri tambang. Fokus saya itu jadi lebih jelas, jadi lebih ini sempit gitu ya, tapi bisa kemudian dikaji secara mendalam. Karena dalam penelitian doktoral Bapak Ibu, kedalaman analisis itu jauh lebih penting daripada luasnya topik. Itu yang saya pelajari, gitu ya. Itu yang saya pelajari ketika saya menjalankan studi saya. Jadi kalau kayak kita, kalau fotografer itu ya, maaf saya karena saya orang komunikasi, jadi sama tuh kalau kita tuh fotografer, penelitian itu kan sama ya. Jadi kalau lensa kamera kita itu semakin fokus, gitu kan ya, maka kan hasil gambarnya itu akan semakin tajam. Nah, jadi sama kayak gitu. Penelitian itu sama seperti itu. Kalau kita bisa fokus dengan topik kita, maka hasilnya pun juga akan semakin tajam, akan bisa menjadi semakin mendalam. Yang ini tentu saja semakin menguatkan analisis kita dan argumentasi kita terkait dengan topik tersebut. Slide berikutnya, Mas Noval, izin. Ya. Nah, gimana kemudian salah satu hal lainnya yang paling penting yang sering kali diajukan oleh teman-teman dokter itu adalah gimana caranya menemukan gap research-nya, gitu ya. Yang uh, tidak jarang ketika kita membaca literatur, kita merasa bahwa topik-topik yang kita tulis itu, yang mau kita teliti itu tuh kayaknya sudah pernah diteliti ya, gitu. Tapi ternyata padahal kalau kita mau merefleksikannya, kan ilmu pengetahuan itu selalu berkembang ya. Jadi pasti selalu ada ruang untuk penelitian-penelitian baru gitu. Sehingga gimana caranya menemukan research gap ini gitu ya. Pertama adalah yang kita bisa lakukan melihat kontradiksi dalam literatur. Itu yang pertama. I will be quick karena waktunya juga terbatas. Karena bisa jadi begini, ada dua penelitian yang sama, itu tapi kesimpulannya berbeda, gitu ya, tentang satu fenomena yang sama, gitu ya Bapak Ibu. Nah, perbedaan ini misalnya, itu bisa menjadi peluang kita untuk melakukan penelitian baru. Terus yang kedua adalah melihat fenomena sosial atau dengan melihat teknologi baru yang muncul, dan kemudian bagaimana ini kehadirannya, dampaknya atau impact-nya, karena pasti belum banyak diteliti secara akademik. Jadi misalnya nih, kalau dalam konteks penelitian sosial itu perkembangan media sosial gitu ya, terus perkembangan AI gitu, atau perubahan kebijakan publik gitu ya yang terjadi. Nah itu tentu saja pasti bisa memunculkan research gap terbaru.
Yang ketiga adalah dengan melihat konteks geografis, nah, atau budaya yang berbeda. Kalimantan ini ya misalnya. Kalimantan itu adalah konteks geografis yang sangat membantu kita untuk menemukan research gap. Karena pasti akan dianggap sangat unik gitu. Terus, nah karena banyak sekali teori-teori dalam bidang ilmu itu ya, apalagi misalnya ilmu sosial itu kan dikembangkannya di negara barat ya, jadi sangat western oriented. Sehingga penerapannya dalam konteks negara berkembang seperti di Indonesia gitu ya atau seperti di Kalimantan itu membuka peluang penelitian baru. Pastinya demikian. Nah, ini salah satu cara yang bisa kita gunakan. Terus yang berikutnya, Mas, mungkin aja ya. Nah, ini yang pasti konsistensi menulis ya, Mas. Bapak Ibu sekalian gitu ya. Ini adalah kebiasaan yang akan sangat menentukan kita untuk bisa menyelesaikan studi doktoral kita gitu ya. Ada konsistensi menulis gitu ya. Jadi jangan cuma membaca tapi juga menulis. Misalnya kita menetapkan target menulis ya Bapak Ibu yang cukup yang realistis aja lah. Misalnya 500 sampai 1000 kata per hari gitu ya. Atau ya satu paragraf lah ya kalau misalnya 500 atau 1000 kata itu terlalu banyak gitu. Angka ini kan kayaknya kecil aja ya, tapi bayangin kalau misalnya kita melakukannya signifikan setiap hari gitu kan ya, selama 1 bulan, bayangkan bisa berapa banyak kata yang bisa kita hasilkan, dan dalam eh, target yang sudah kita tentukan, maka kita bisa menyelesaikan bab demi bab disertasi kita yang panjang itu gitu ya. Jadi analoginya sama tuh kalau kita olahraga. Kalau olahraganya sekali dalam sebulan, meskipun 5 jam, hasilnya kan nggak akan kerasa ya. Tapi kalau misalnya kita olahraganya konsisten 30 menit, tapi misalnya tiap hari atau 2 hari sekali kan pasti akan kerasa hasilnya mulai kelihatan. Nah, begitu juga dengan menulis disertasi. Oke, next berikutnya Mas. Teknik menulis disertasi, oke. Saya tadi menyampaikan write first, edit later. Jadi apa yang ada di kepala kita, tuliskan aja dulu semuanya. Tuliskan dulu semuanya, Bapak Ibu. Jadi nggak perlu worry dulu, misalnya tulisannya masih jelek gitu ya, bahasanya masih nggak bagus gitu. Nggak apa-apa, yang penting idenya ada dulu gitu di dalam disertasi kita. Baru kita revisi kemudian. Jadi proses disertasi itu biasanya kita mulai, kita bagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama itu tulis idenya gitu ya, baru kemudian argumen utamanya, baru kemudian tahapan keduanya itu adalah perbaiki struktur tulisannya sehingga alur argumentasinya itu bisa menjadi lebih jelas. Yang ketiga adalah kita perkuat argumennya dengan tambahan literatur, dengan data-data penelitian kita, kemudian untuk memperkuat argumen kita. Dan yang terakhir baru kemudian kita memperbaiki bahasa serta gaya tulisan kita. Dengan pendekatan ini, proses menulis itu akan terasa jauh lebih ringan pastinya, Bapak Ibu sekalian. Berikutnya. Oke, ini kayaknya sudah cukup ya. Pastikan Bapak Ibu komunikasinya rutin, diskusi akademik. Kalau dikritik diterima aja Bapak Ibu dari apa promotor kita ya Bapak Ibu, dari supervisor kita. Karena kritik dari pembimbing itu merupakan bagian dari proses pembelajaran akademik. Saya itu bahkan sampai kadang nangis dikritik sama pembimbing saya, tapi akhirnya selesai juga kok gitu ya. Dan itu justru jadi kenangan yang luar biasa gitu. Akhirnya ketika sekarang tuh ketika balik lagi coba dejavu gitu kan ya. Coba flashback, coba flashback itu akhirnya masa saya nangis ya dulu cuma gara-gara gini. Tapi akhirnya selesai juga gitu dalam ini. Dan dalam dunia akademik, kritik itu bukan berarti bahwa tulisan kita jelek, Bapak Ibu ya. Tapi justru menunjukkan bahwa penelitian kita itu berkembang menuju ke arah yang lebih bagus, yang lebih baik. Dan para supervisor kita pasti menginginkan tulisan kita itu bagus gitu ya. Makanya mereka melihat celah itu dan mereka kritik itu. Supaya apa ya? Supaya tulisan kita bagus, supaya tulisan kita menjadi lebih baik lagi gitu. Dengan kita terbuka terhadap kritik dan juga diskusi akademik yang produktif, hubungan yang baik dengan pembimbing gitu ya, dengan supervisor kita, maka ini akan mempercepat penyelesaian disertasi kita. Next, Mas, boleh Mas Noval. Nah, ini bicara kemudian ini mungkin kurang lebih begini ya Bapak Ibu. Jadi manajemen waktu yang harus kita lakukan supaya tulisan kita bisa lebih efektif gitu ya. Disertasi kita bisa selesai tepat waktu. Tahun pertama fokus pada perposalan pengumpulan data, tahun kedua pada analisis dan penulisan, dan kita juga udah bisa mulai gitu ya untuk
menulis publikasinya yang menjadi salah satu kewajiban. Di tahun ketiga kita bisa melakukan finalisasi dari tulisan kita. Oke. Next berikutnya Mas, kita mulai masuk. Nah, ini terkait dengan publikasi. Mohon izin. Ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa sih disertasi itu harus dipublikasikan? Ya Bapak Ibu. Em, Bapak Ibu sekalian, bahwa disertasi itu, ya, kenapa kemudian kita bicara tentang publikasi sebagai bagian dari salah satu hasil dari disertasi kita, adalah karena harapan kita bahwa disertasi ini nggak cuman dibaca oleh promotor dan para penguji, gitu ya. Sebagai akademisi, kita berharap bahwa disertasi kita itu juga memang bisa memberikan dampak ilmiah terutama ya Bapak Ibu. Maka dalam hal ini tentu saja, atau kemudian mendapat masukan dari pihak-pihak lain yang memiliki concern yang sejenis dengan kita. Bisa jadi mereka menemukan hal yang berbeda gitu ya. Akhirnya mereka melakukan penelitian selanjutnya dari penelitian kita yang menjadi awal mulanya. Nah, dari sini Bapak Ibu, kita akhirnya bisa semakin mengembangkan kajian atau topik keilmuan kita tersebut ketika kita mempublikasikannya. Ya, dan juga akan semakin memperkuat jejak akademik kita dalam publikasi yang akhirnya orang akan bisa merujuk gitu ya kepada tulisan-tulisan kita jika mereka memiliki peminatan yang sama. Boleh next Mas. Mas Noval, izin yang berikutnya. Apa sih yang membedakan disertasi dengan artikel ya Bapak Ibu sekalian? Nah, Bapak Ibu, disertasi itu kan panjang ya, panjang terus juga detail. Sedangkan artikel itu isinya ringkas dan juga dia lebih fokus. Karena dia hanya akan menyampaikan begitu ya, hal-hal yang terkait dengan topik tersebut yang ingin disampaikan kepada pihak lain. Oh ya, jadi artinya tuh begini Bapak Ibu sekalian. Disertasi dan artikel kita ini, harapan kita kan tadi bahwa tulisan kita itu nggak cuma berhenti pada tahapan kita menulis saja ya Bapak Ibu, tapi juga bahwa artikel ini bisa menjadi apa ya, temuan, bisa menjadi referensi yang kemudian bisa digunakan oleh orang lain yang memiliki topik yang sejenis dengan apa yang kita bahas. Dan dengan kemudian kita mempublikasikannya, maka kemudian kontribusinya akan menjadi lebih luas gitu Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu, artikel itu harus ringkas dan juga harus fokus. Kita nggak mungkin mengirim disertasi kita langsung gitu ya untuk kemudian dipublikasikan gitu. Sehingga perlu kita padatkan dan perlu kita fokuskan pada satu temuan utama saja. Sehingga bisa dibaca oleh orang lain, bisa dirujuk oleh orang lain, dan juga bisa menjadi gagasan atau apa istilahnya, bisa menjadi pendorong orang lain untuk melakukan penelitian lanjutannya. Nah, satu disertasi itu bisa menghasilkan beberapa artikel ilmiah. Jadi bahkan mungkin bisa 3 sampai 4 artikel jurnal ya Bapak Ibu. Misalnya tuh satu artikel bicara tentang kerangka teori, satu artikel bicara tentang apa ya, tentang literatur reviewnya, terus 2 artikel bicara tentang temuan penelitiannya gitu ya. Dan dengan hal ini penelitian disertasi itu akhirnya nggak bisa tidak hanya menghasilkan satu karya ilmiah, tetapi juga beberapa artikel sekaligus gitu ya Bapak Ibu. Oke, next Mas, boleh. Jadi agak terlalu panjang nih, sudah boleh selanjutnya aja. Oke, nah ini tadi ya Bapak Ibu strategi menulisnya. Jadi perlu fokus pada satu pertanyaan utama saja gitu ya, pertanyaan utama penelitian, dan pastikan bahwa
Artikel jurnal itu kan bukan tempat kita untuk memasukkan semua hasil penelitian kita kan ya Bapak Ibu yang ada dalam disertasi kita. Jadi kita fokus pada satu temuan yang paling penting dan kemudian kita gunakan teori utamanya yang relevan untuk kemudian menjelaskan temuan kita tersebut ya Bapak Ibu. Terus yang next berikutnya Mas, supaya nanti kita bisa tanya jawab. Nah, ini struktur artikel ya, struktur artikel internasional. Saya yakin sih Bapak Ibu sudah tahu semuanya. Untuk struktur artikel internasional itu seperti apa? Rata-rata kan hampir sama ya. Jadi pakai struktur IMRAT begitu. Eh, Meskipun ada sedikit variasi, tergantung dari disiplin ilmunya dan juga jurnalnya, tapi umumnya itu pasti terdiri dari introduction, literature review, theoretical framework, methods, findings, gitu ya, discussion dan conclusion, baru kemudian reference. Dan setiap bagian ini memiliki fungsi yang berbeda satu dengan lainnya dan juga tidak bisa saling menggantikan, gitu ya. Jadi ini untuk strukturnya. Ya, jadi ada introduction, literature review, dan lain sebagainya. Saya sampai sekarang, Bapak Ibu, kalau penelitian, kemudian kebetulan misalnya tahun 2025, saya dan tim dan teman-teman itu kami dapat ada hibah BIMA, kemudian juga kami dapat hibah Kedareka Matching Fund. Selain juga ini kita dalam ada juga kemudian satu hibah dengan donor internasional dari Global Conservation. Itu terkait dengan penelitian di daerah maritim di Berau kebetulan gitu. Dari satu penelitian itu kita bisa menghasilkan minimal minimal 2 artikel, bahkan sampai 3 artikel. Nah, jadi sebenarnya sama kayak disertasi. Jadi satu disertasi itu bisa menghasilkan beberapa untuk kemudian semakin memperkuat ini kita. Yang berikutnya, Mas. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Ketika kita menulis jurnal di internasional, meskipun nih topik kita itu secara geografis adalah Kalimantan, yang mungkin bisa jadi sangat lokal ya Bapak Ibu, tapi pastikan ketika kita menulis jurnal internasional gitu ya Bapak Ibu, introduction-nya itu tetap kemudian menempatkan Kalimantan dalam konteks fenomena global atau konteks umum gitu ya, sehingga kemudian akan bisa membantu editor dan reviewer jurnal gitu untuk menemukan gitu untuk menentukan apakah artikel kita itu relevan atau tidak. Nah, untuk direview untuk memasuki tahapan berikutnya itu yang paling penting. Jadi introduction itu harus sangat mampu menjelaskan dengan sangat jelas kenapa penelitian tersebut penting dan sesuai dengan konteks global ya Bapak Ibu sekalian gitu. Langkah keduanya adalah jelaskan secara spesifik dalam konteksnya, research gap-nya seperti apa, yang ada dalam literatur review yang belum dijelaskan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Baru kemudian tujuan penelitiannya dan jelaskan kontribusinya terhadap pengembangan teori dan prakteknya dalam bidang kajian kita itu seperti apa. Kalau 5 elemen ini tersusun dengan jelas, maka insya Allah tulisan kita itu akan bisa memasuki proses selanjutnya dalam jurnal-jurnal internasional. Insya Allah begitu. Oke. Terus Mas? Oke. Ini ketika memilih jurnalnya, Bapak Ibu sekalian ya, pastikan ketika memilih mau submit jurnal supaya nggak di reject di awal gitu ya, pastikan untuk memilih jurnal yang tepat, jurnal yang sesuai. Kalau saya itu terkadang menggunakan apa namanya jurnal matching gitu ya, jadi masukin judul atau abstrak kita. Kalau di sistem WOS itu kan ada tuh untuk matchingin jurnal yang mana. Itu yang biasanya saya gunakan untuk kemudian menentukan jurnal yang akan kita tuju yang sesuai dengan tulisan kita itu seperti apa. Itu bisa memberikan ide kita untuk menentukan jurnalnya. Jadi pastikan scope-nya sesuai gitu ya. Terus juga perhatikan rankingnya. Mungkin kalau ada yang ini menjadi syarat untuk kewajiban untuk bisa lulus, harus Scopus berapa gitu kan ya. Apakah Q1, Q2 dan lain sebagainya. Atau Q3, Q4 kayaknya demikian ya. Terus juga pastikan cek artikel-artikel sebelumnya yang ada, bagaimana di jurnal tersebut, dan perhatikan guidelines dari jurnalnya.
Itu sih untuk kemudian bisa membantu kita memilih jurnal. Mungkin Mas Noval itu dulu kali ya, supaya nanti kita bisa diskusi lebih lanjut dengan teman-teman supaya bisa lebih interaktif. Terima kasih Mas. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jadi baik, terima kasih Bu Dr. Rina Juwita. Selanjutnya kita untuk memperdalam ataupun ada yang belum ada yang belum dipahami atau ada pertanyaan, saya persilahkan Bapak Ibu. Silakan. Bu Astri sama Bu Wahjo, silakan. Silakan Bu Astri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Noval atas kesempatan yang diberikan. Saya izin bertanya kepada Bu Dr. Rina. Maaf saya nggak bisa on cam karena saya sedang di jalan. Iya, nggak apa-apa Ibu Astri. Ya, jadi gini Bu, saya mau nanya kan, saya ini kan masih dalam proses untuk proses penyusunan proposal. Nah, Iya. cuman saya tuh agak bingung dia nentuin research gap-nya tuh gimana. Karena kan sebenarnya saya tuh ngekaji sebuah konsep yang sebelumnya tuh ada dalam suatu undang-undang, kemudian kan yang kemudian kan apa kayak di judi, diperbaharui di Undang-Undang Cipta Kerja kan gitu Bu. Nah, kemudian pas saya baca lagi gitu kan banyak teori, mungkin memang kayak kebanyakan ngebaca gitu Bu. Jadi compare-nya tuh terlalu banyak gitu Bu. Akhirnya jadi bias sendiri. Nah, itu Bu yang mau saya tanyakan, gimana ya cara ngefokusin research gap-nya, karena pas baca teori ini, oh ini bisa ya jadi bahasan. Kemudian baca teori ini, oh ini juga bisa ya jadi bahasannya gitu. Jadi kayak kurang fokus gitu Bu. Terima kasih Bu. Oke. Saya langsung jawab kah Mas Noval? Langsung aja Bu, langsung aja silakan. Oke, siap. Ya, Bu Astri, ya ini menarik banget. Memang kan ya tadi seperti yang saya sampaikan, kita tuh justru jadi semakin banyak baca, itu jadi semakin apa ya? Jadi semakin bingung nih fokusnya mau gimana ya? Mau kemana ya gitu. Tapi bukan berarti lantas ya udah berhenti aja bacanya ya, nggak juga ya, nggak begitu ya Bapak Ibu. Tapi bagaimana kemudian kita bisa menentukan research gap-nya ini gitu ya, terkait dengan topik penelitiannya Ibu. Ini kayaknya Ibu ini orang administrasi publik atau orang hukum nih kayaknya ya gitu. Kalau bicara tentang undang-undang. Iya Bu, latar belakangnya apa Bu Astri? Saya Izin. hukum Bu. Saya Oh, hukum. hukum. Nah, saya kan Oke. praktisi gitu kan. Oh, Saya oke, praktisi siap. sebagai notaris PPAT gitu. Nah, Oh, cuman siap ya. saat kemarin saya tesis itu, saya kan ngebahas tentang bank tanah kan ya Bu ya. Iya, Nah, iya, iya. kemudian sama dosen pembimbing saya itu nanti kalau mau dibahas secara filsafati itu di level disertasi aja. Nah, Oh, akhirnya oke. kan jadi kayak berarti kalau memang untuk level disertasi kan kita harus tentuin kayak aksiologis, onto dan Iya. epis gitu kan ya Bu ya. Nah, Iya, benar. akhirnya pas semakin baca banyak teori, ada juga teori yang asing seperti kita tadi, saya juga ngebaca tentang ada constitutional political economy, ternyata bisa dihubungkan dengan bank tanah, tapi kayak semakin Jadi semakin meluber luas gitu Bu. akhirnya. Ya, siap. Siap Bu Astri. Iya. Jadi ini benar sekali ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita menyusun proposal disertasi itu salah satu hal yang sering kali bikin kita bingung itu adalah ketika kita menentukan research gap-nya gitu. Banyak di antara kita itu sebenarnya kita tuh sudah punya gambaran topik yang akan kita bahas dan topik itu menarik gitu ya, bahkan relevan gitu dengan situasi atau kondisi yang sedang berkembang saat ini, yang sedang ramai gitu kan ya. Tadi misalnya terkait dengan perubahan undang-undang atau revisi regulasi atau adanya kebijakan baru yang ini kerap menjadi perdebatan gitu di dalam masyarakat. Namun kemudian ketika diminta untuk menjelaskan research gap-nya, kita makin merasa bahwa yang ini kayak atau yang ini ya, ini menarik loh ya. Ini kayaknya yang ini deh bisa dihubungkan gitu ya. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu semuanya, yang mau saya tekankan bahwa
research gap itu nggak berarti bahwa topik tersebut benar-benar harus tidak pernah diteliti sebelumnya sama sekali gitu ya, nggak seperti itu. Apalagi kalau kita dalam penelitian sosial ya kan Bapak Ibu. Research gap itu muncul itu bukan cuman karena topiknya baru Bapak Ibu, tetapi karena perspektif yang digunakan berbeda. Misalnya begitu. Atau konteksnya berbeda. Atau pendekatan teorinya yang berbeda. Gitu. Jadi misalnya nih dalam konteks pembaruan perundang-undangan tadi misalnya seperti yang disampaikan, banyak penelitian mungkin sudah membahas aspek hukum atau kebijakan publiknya gitu misalnya, tapi mungkin belum banyak gitu ya, belum banyak yang melihat dari perspektif bagaimana hal tersebut disampaikan, dikomunikasikan atau disosialisasikan. Nah, misalnya seperti itu. Gitu ya, bagaimana pemerintah, nih contoh aja ya Bapak Ibu, bagaimana misalnya pemerintah mengkomunikasikan perubahan undang-undang kepada masyarakat, bagaimana, ini karena saya orang komunikasi, mohon izin, bagaimana misalnya media kemudian membingkai isu tersebut gitu ya, atau bagaimana kemudian publik menafsirkan pesan kebijakan tersebut. Nah itu kan sudah sebuah research gap ya, yang muncul. Nah, cara yang paling efektif kemudian untuk menemukan research gap itu Bapak Ibu adalah ketika kita membaca literatur tadi, berbagai macam literatur tadi itu secara sistematis. Nah, ya. Atau nanti Bapak Ibu juga bisa menggunakan bisa menggunakan aplikasi-aplikasi gitu ya untuk menemukan research gap, tapi secara garis besar itu seperti ini. Ketika kita baca artikel ilmiah Bapak Ibu, jangan cuma lihat hasil penelitiannya aja seperti apa. Ya. Tetapi yang kita harus fokuskan justru adalah pada bagian discussion dan future research atau riset selanjutnya dari artikel tersebut. Di bagian itu biasanya penulis gitu ya, penulis artikel itu menyebutkan keterbatasan penelitian mereka itu seperti apa, sehingga mereka menyarankan topik penelitian lanjutannya apa. Nah, di situ kita bisa menemukan celah atau research gap tadi, research gap penelitian yang bisa kemudian kita kembangkan menjadi proposal disertasi. Nah, jadi kalau misalnya penelitian kita berkaitan dengan, let's say tadi pembaharuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan ya, Mbak Astri, kita juga bisa melihat research gap itu dari dimensi waktunya dan implementasinya, misalnya begitu. Karena bisa jadi misalnya ada banyak penelitian yang membahas tentang proses pembentukan kebijakan begitu, tetapi belum melihat bagaimana kebijakan tersebut dipahami atau oleh masyarakat gitu kan ya, atau oleh pihak-pihak tertentu, atau bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan, disampaikan gitu oleh pemerintah, atau bagaimana kebijakan tersebut diperdebatkan di ruang publik ya. Nah, pendekatan-pendekatan ini kan sangat relevan ya untuk kemudian semakin memperkaya kajian bidang keilmuan tersebut. Jadi yang mesti kita luruskan itu adalah bahwa research gap itu Bapak Ibu sekalian itu bisa muncul gitu ya, bisa muncul secara alam ya ketika kita membaca literatur tadi secara kritis dan juga sambil bertanya, apa sih yang belum dijelaskan oleh penelitian sebelumnya gitu ya, dan bagaimana penelitian saya dalam hal ini itu bisa memberikan kontribusi akhirnya terhadap pemahaman kita terkait dengan topik tersebut dalam bidang kajian keilmuan kita bisa dieksplorasi lebih dalam gitu. Itu cara yang paling mudah Mbak gitu ya. Jadi tidak harus penelitian yang sama sekali baru, itu yang mau saya tekankan, tetapi bisa jadi ke Bapak Ibu karena tadi perspektif yang kita gunakan berbeda, konteksnya berbeda gitu ya, atau pendekatan teori berbeda, itu sudah bisa memunculkan research gap, dan cara paling mudah untuk menemukannya adalah perhatikan di bagian discussion sama limitation gitu ya, atau future research yang disarankan oleh peneliti sebelumnya. Dan pastikan bahwa topik ini kemudian
pertanyaan tersebut itu juga yang muncul di benak kita ketika kita menelaah topik tersebut. Yang akhirnya, oh iya, ini yang kayaknya harus kita teliti. Itu mungkin bisa membantu ya, Bu Astri, kurang lebih seperti itu. Mas Nova. Iya, baik Bu, terima kasih. Siap. Saya boleh nanya satu lagi nggak, Pak Dokter Noval Boleh, sama boleh, Bu silakan, Dokter Ina? silakan. Boleh. Silakan, Bu silakan. Dokter Ina, kalau misalnya gimana kita pakai gini, kan AI sekarang kan lagi banyak ini Bu ya, Oh lagi ya, banyak dipakai, ya. sedang banyak digunakan. Nah, jika saya make sure research gap tadi menggunakan AI dalam hal saya minta brainstorming di AI gitu, kira-kira gimana Bu? Ya, jadi Bapak Ibu, terkait dengan penggunaan AI dalam penulisan gitu ya Bapak Ibu, selama kita menggunakannya dalam batas-batas etis tertentu itu nggak masalah. Bahkan tadi yang saya bilang, teknologi itu kan ada untuk membantu kita ya Bapak Ibu, tapi bukan untuk menggantikan kita. Yang pasti demikian. Tapi teknologi ada, misalnya AI, itu untuk membantu kita dan itu sangat mungkin dan semakin banyak dilakukan kok. Itu banyak orang yang melakukan pada saat ini. Nah, dalam hal misalnya kita menentukan gap research-nya gitu ya, dari penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan gitu ya, bagaimana AI membantu kita, itu sangat dimungkinkan Bapak Ibu, ya sangat dimungkinkan. Tadi makanya saya juga menyampaikan bahwa pada saat ini kalau kita mau lulus cepat itu sangat mungkin gitu, karena ada banyak hal, ada banyak support system yang membantu kita untuk bisa mencapai hal tersebut. Menggunakan AI misalnya untuk mengidentifikasi gitu ya, mengidentifikasi celah penelitian secara konseptual, boleh, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kemudian kan nanti kita yang akan meneliti dan menelaahnya kembali ya tentang hasil yang tadi disampaikan oleh AI tersebut ya Bapak Ibu. Jadi itu sangat dimungkinkan, sangat bisa tentu saja, tapi yang pasti dia sebagai pembantu istilahnya gitu ya, pembantu peneliti. Jadi AI ini bisa membantu kita untuk mempercepat proses eksplorasi dan pemetaan ide kita gitu ya dalam menulis. Jadi kalau menurut saya itu sangat bisa selama masih dalam konteks-konteks etis tertentu. Begitu Mbak Astri, Mas Baik Noval. Bu, saya sudah dapat gambaran dari yang Ibu jelaskan tadi. Saya terima kasih banyak Bu Dokter Ina dan Pak Dokter Iya, Noval. sama-sama. Oh ya, baik. Tadi ada Bu Ajo. Ya, Bapak Ibu, ya karena emang udah waktunya habis juga. Ini biasanya ada 10 sampai 15 Bu. Tapi karena tadi ada Oke. yang sakit dan juga udah persiapan mudik, jadi udah Iya, betul. kayak gitu Bu. Siap. Mungkin itu dulu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah closing dari Bu Dr. Rina Juwita untuk apa semangat bagi para peserta ini. Dan ini juga direcord, jadi yang lain juga yang di perjalanan juga bisa mendengarkan Siap. eh, nasihat dari ataupun saran agar tetap istiqomah lah Bu di disertasinya. Siap, Mas Noval. Izin Bapak, Ibu sekalian. Lagi-lagi saya ingin menekankan bahwa saya tidak ingin bermaksud menggurui bahwa apa yang saya sudah lakukan juga masih banyak sekali celahnya. Tapi dari pelajaran pengalaman saya ketika menyelesaikan studi dokter ini bahwa saya ingin menyampaikan ya Bapak Ibu sekalian bahwa gelar doktor ini memang apa ya puncak dari pendidikan formal gitu ya menjadi seorang dokter. Namun sebenarnya yang paling berharga dari perjalanan tersebut itu bukan gelarnya, Bapak Ibu ya, bukan gelarnya kita menjadi dokter gitu, melainkan proses intelektual yang kita jalani selama kita menjalankan disertasi tersebut. Kita tuh betul-betul belajar apa ya, belajar pengalaman yang luar biasa ketika menjalani studi doktor ini. Dalam proses itu kita belajar gitu ya membaca literatur secara lebih kritis pastinya. Kemudian kita juga belajar menyusun argumen secara sistematis ya kan Bapak Ibu semua. Dan juga melihat bagaimana fenomena sosial itu dengan perspektif yang lebih luas ya.
proses ini yang kami, misalnya saya gitu ya, sebagai seorang akademisi itu melihat ini adalah proses yang secara perlahan itu membantu saya membentuk diri saya menjadi seorang akademisi dan menjadi seorang peneliti gitu, yang dengan bidang kajian keilmuan saya. Dan yang saya juga ingin sampaikan bahwa menyelesaikan disertasi itu bukan sesuatu yang mustahil. Karena kita juga melihat banyak orang yang pintar secara akademik tapi nggak bisa selesai studinya, gitu ya. Banyak, tidak sedikit kita merasa gitu ya, perjalanan doktoral itu sangat panjang sekali, melelahkan fisik maupun mental dan juga secara finansial, gitu kan ya Mas Noval ya, gitu. Kayak saya misalnya menyelesaikan studi saya itu hampir 5 tahun dengan berbagai macam dinamikanya gitu. Tetapi pengalaman itu saya belajar bahwa perlu ada strategi yang tepat, perlu ada fokus yang kita perjelas gitu kan ya. Perlu konsistensi dalam menulis, perlu terus menjaga hubungan atau komunikasi dengan para pembimbing kita dan juga fokus dengan target gitu ya, belajar membuat target untuk kita capai ya. Dan saat ini akhirnya saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melihat bahwa disertasi itu bukan beban akademik ya, jangan dianggap sebagai beban, meskipun itu adalah tanggung jawab kita, tapi anggap ini sebagai sebuah kesempatan untuk memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan ilmu komunikasi, ilmu pengetahuan, terutama ketika kita mengkaji tentang Kalimantan yang masih sangat luas dan sangat kaya ini. Jadi setiap disertasi yang kita hasilkan itu seperti satu batu kecil yang kemudian bisa kita letakkan sebagai pondasi dalam pembangunan ilmu pengetahuan kita, yang kontribusinya mungkin tidak langsung terlihat, tidak langsung terasa gitu ya, tetapi ketika digabungkan kemudian dengan penelitian-penelitian lainnya, kontribusi tersebut akhirnya bisa membantu memperkaya gitu ya cara kita memahami dunia. Akhir kata Bapak Ibu semuanya, yang ingin saya sampaikan, pergi ke hutan mencari rotan di tengah rimba Kalimantan ya. Kalau disertasi terasa berat di perjalanan, ingatlah bahwa setiap halaman yang kita tuliskan akan menjadi langkah menuju keberhasilan. Sekian Amin. dari saya. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Lebaran semuanya. Mohon maaf lahir dan batin dan juga selamat liburan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Noval. Ya, terima kasih sekali. Wah, itu udah closing yang sangat kompleks dan saya rasa udah menyempurnakan pertemuan kita kayak gitu, Bapak Ibu. Kami ucapkan juga selamat dan sukses ya, Dr. Suhartini. Ini peserta akselerasi disertasi APSK ofisial yang telah sukses atas Oh, ujian luar biasa. fungsi dokter di Universitas Negeri Makassar. Gitu. Eh, jadi Bapak Ibu, saya setuju ya. Jadi nggak apa-apa jika lelah berhenti dulu. Ada dulu saya juga saat udah lelah nikah dulu nggak apa-apa kayak gitu. Yang penting kita terus terus bergerak. Pasti ada. Yang penting selesai Mas Noval ya. Yang penting tetap dikerjakan dan kami menyediakan wadah untuk diskusi Bapak Ibu. Jadi di akselerasi disertasi ini. Karena banyak di luar sana ketika menyelesaikan disertasi itu merasa sendiri kayak gitu. Jadi APSK sangat terbuka untuk itu dan kayak tadi bisa konsultasi langsung kepada expert ataupun orang yang melakukan kayak gitu. Itu yang paling penting di pertemuan ini kayak gitu kan. Bisa tahu apa yang dilalui Bu Dr. Rina Juwita dan kita bisa ngambil hikmah dan bisa ngambil banyak pelajaran bahkan banyak saran dari beliau kayak gitu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Selesai Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya terutama Ibu narasumber Bu Dr. Ina Juwita yang sudah berbagi ilmunya kayak gitu dan juga para peserta yang tadi juga bertanya dan eh, terus berjuang. Akan ada waktunya Bapak Ibu selanjutnya untuk sidang terbuka.
seterusnya. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Izin live Mas Noval, terima Ya, kasih. siap Ibu. Siap, Bu.